Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Sepeda motor tabrak truk di Timika, 2 bocah meninggal dunia. Dihantam gelombang tinggi, sejumlah kapal nelayan di pantai Binaloka, Merauke hanyut. 39 warga sipil tewas dibantai kelompok bersenjata selama tahun 2022. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan truk terjadi di Timika, Papua Tengah, merenggut nyawa 2 orang anak. Kecelakaan terjadi di Jalan WR Supratman pada Kamis kemarin. Saksi mengatakan sepeda motor yang dikendarai kedua bocah menabrak truk yang sedang berhenti. Kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa mereka tidak tertolong. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor korban dan tengah memeriksa pengemudi truk. Sementara itu di Manokwari, kecelakaan lalu lintas masih menjadi kasus yang menonjol. Polres Manokwari mencatat selama operasi lilin tahun 2022 terjadi 5 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang korban meninggal dunia. Pelaksanaan operasi lilin Mansinam 2022 sampai dengan hari keempat, terutama pasca perayaan Natal tanggal 25 Desember yang telah kita lewati. Untuk kejadian kecelakaan, kurang lebih ada 5 kejadian kecelakaan, namun hal positif yang bisa kita catat bersama bahwa sampai dengan hari kelima ini tidak ada terjadi peristiwa kejadian kecelakaan yang menelan korban jiwa. Tidak sama seperti pelaksanaan operasi lilin Mansinam 2021 tahun sebelumnya yang kita harus mengakui bahwa telah terjadi korban kejadian kecelakaan meninggal dunia. Kami harap dengan adanya kejadian kecelakaan yang mungkin terjadi di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Desember ini, khususnya selama pelaksanaan operasi lilin Mansinam 2022 tidak terjadi. Harapan kami pelaksanaan operasi ini, baik itu perayaan Natal maupun sampai dengan tahun baru, kita sama-sama bisa menjaga situasi arus lalu lintas di kota Manokwari yang kita cintai. Kecelakaan sebagian besar disebabkan pengendara yang ugal-ugalan dan mengendarai motor dalam kondisi mabuk. Igobat Momolin dan Edi Musahidin melaporkan dari Mimika dan Manokwari. Nelayan di Merauke berusaha menyelamatkan kapal mereka yang hanyut dihempas gelombang tinggi saat ditambatkan di pantai Binaloka. Ganasnya ombak menyebabkan tali yang mengikat kapal-kapal terputus. Tinggi ombak mencapai 3 meter dan sangat beresiko bagi nelayan yang berusaha menarik kapal kembali ke pesisir. Kapal mengalami kerusakan di bagian buritan akibat saling berbenturan dengan perahu lain. Setelah 3 jam berjuang, nelayan akhirnya berhasil menarik kapal mereka ke pesisir. Cuaca buruk saat ini melanda Merauke. Nelayan di pantai Binaloka untuk sementara diminta tidak melaut dan menambatkan kapal mereka menunggu hingga cuaca membaik. Setidaknya ada 4 kapal yang terseret ombak ke laut. Dikasih kencang saja di tali jangkarnya. Oh, supaya dia kenapa itu? Supaya tidak bertabrak. Larat. Oh, bertabrakan gitu ya? Iya, tabrakan. Biasanya seperti itu ya, Pak ya? Iya. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Merauke mengeluarkan surat yang melarang semua pemilik kapal tanpa terkecuali nelayan untuk tidak melaut, termasuk di perairan Arafuru akibat cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Surat ini dikeluarkan berdasarkan pantauan BMKG dan berlaku hingga cuaca betul-betul aman dan membaik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke akan mengamankan malam pergantian tahun baru dengan menindak tegas warga yang mabuk minuman keras yang bisa memicu keonaran. Sebagai langkah pencegahan, Polsek Merauke Kota melakukan razia minuman keras di Kelurahan Samkai dan Kelurahan Lampu 1. Polisi menyita puluhan jerigen berisi minuman keras jenis tuak atau yang biasa disebut sagero. Ada 3 tempat yang kami temukan pohon kelapa yang
dimanfaatkan oleh masyarakat dengan hal yang negatif, di mana diantaranya TKP yang pertama kami menemukan 5 pohon kelapa yang berbuah gen, yakni Milo jenis Sagero sekitar 15 liter. Kami turunkan dari pohon kelapa, langsung kami musnahkan di tempat dan disaksikan langsung oleh pemilik. Kemudian untuk TKP yang kedua kami menemukan 1 pohon kelapa dengan ukuran 5 liter Sagero. Demikian hal yang sama kami turunkan dan kami musnahkan di tempat dan disaksikan juga oleh pemilik langsung, dan ada beberapa juga yang pemiliknya kabur karena langsung ketakutan pada saat melihat kami dari Polsek Merauke Kota melaksanakan razia. Kemudian untuk TKP yang ketiga ini termasuk banyak di Jalan Gang Neraka untuk pemilik sendiri atas nama Bapak Marka. Nah, kemudian di situ kami mendapati ada 18 pohon kelapa dan semuanya full ada gen di pohon kelapa itu, dan kami dibantu juga oleh pemilik untuk sama-sama manjat pohon kelapa dan menurunkan Sagero, yakni diantaranya terdapat total 30 liter dari 18 pohon kelapa. Dalam razia, puluhan jerigen berisi tuak langsung dimusnahkan. Polisi juga mengamankan beberapa orang yang diduga memperjualbelikan minuman tuak ini untuk diperiksa. Setiap perayaan pergantian tahun, sebagian warga Merauke merayakannya dengan minuman keras, namun tidak jarang pesta mabuk-mabukan tersebut memicu keonaran dan kecelakaan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.